Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang serem Pak. Bu Arum ulangi lagi ya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Semuanya semangat ya. Semangat. Hari ini sudah sarapan? Sudah. Berarti kalau sudah sarapan, semangatnya harus double. Semangatnya harus 100%. Ya. Kalau nggak sarapan gimana Bu? Berarti juga harus semangat. Jadi besok kalau ketika mau masuk sekolah harus sarapan dulu biar tidak pusing, biar tidak sakit perutnya, biar tidak loyo ketika pelajaran. Nah, sebelum Bu Arum memulai pelajaran hari ini, Bu Arum mengingatkan tepuk 5 yang kemarin masih ingat. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke. Semangat belajar. Hari ini kita mau belajar apa? Sebelum memasuki pelajaran yang pertama, masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Iya, betul. Kita kemarin belajar tentang keragaman. Nah, untuk sesi kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar lagi terkait apa itu indahnya kebersamaan. Nah, pelajaran hari ini kita belajar tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira dari semuanya, dari 1 sampai 27 orang, apa itu keberagaman? Ada yang tahu? Silakan coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Oke, Safa boleh silakan. Betul. Nah, jadi keberagaman itu adalah perbedaan yang ada di Indonesia seperti suku bangsa, ras, kemudian apalagi rumah adat, betul. Apalagi senjata tradisional, kemudian ada tarian adat, ada makanan khas, kemudian ada upacara adat. Nah, beragam budaya yang ada di Indonesia itu termasuk contoh keberagaman. Jadi keberagaman itu banyaknya perbedaan. Nah, kalau banyaknya perbedaan, maka sikap kita harus apa? Toleransi atau saling menghargai. Kalau misalnya ada orang yang berbeda, oh dia ada orang Papua dengan budaya yang berbeda, maka kita harus menciptakan sikap toleransi. Betul. Nah, coba kamu lihat di sebelah kanan Bu Arum ada apa ini? Ya, rumah adat. Rumah adat dari daerah mana kira-kira? Ada yang tahu? Siapa yang bisa? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, Naufal, coba angkat tangannya. Silakan, itu rumah adat dari daerah mana? Dari Sumatera Barat. Apa namanya, Taram? Rumah adat Gadang. Oke, betul sekali. Jadi kalian sudah tahu ya rumah adat. Kalau rumah adat dari daerah kita sendiri, dari daerah Jambi kira-kira apa? Rumah panggung. Good. Betul sekali ya, rumah panggung. Jadi rumah kita itu rumahnya rumah panggung. Coba kalau kamu ke arah Bangko atau ke arah Sarolangun, itu ada rumah yang di pinggir kanan kiri jalan, itu rumahnya berbentuk panggung. Nah, itu adalah rumah adat dari daerah Jambi. Nah, kemudian senjata tradisional, alat musik tradisional itu juga termasuk keberagaman. Nah, sekarang kita coba di pelajaran bahasa Indonesia ada bacaan tentang keberagaman budaya. Kamu harus menentukan apa itu gagasan pokoknya, apa itu gagasan pendukungnya. Kira-kira coba Bu Arum bacakan salah satu cerita. Indonesia memiliki beragam budaya. Dari Sabang sampai Merauke ada banyak budaya seperti suku bangsa, ada ras, ada senjata tradisional, ada rumah adat. Nah, kira-kira gagasan pokok atau ide pendukung dari kalimat tersebut kira-kira yang mana? Oke, betul. Indonesia memiliki beragam budaya. Jadi, gagasan pokoknya itu inti dari cerita itu adalah Indonesia memiliki beragam budaya. Kemudian,
ide pendukung. Ide pendukung berarti dia mendukung ide pokok. Indonesia memiliki beragam budaya. Contohnya apa saja? Tadi yang sudah disebutkan, ada suku, ada rumah adat, ada alat musik, ada kemudian senjata, ada upacara adat. Nah, untuk melengkapi ide pokok itu namanya ide pendukung. Nah, kemudian di sini di sekolah, di kelas ini ada beragam benda, ada meja, kursi, kemudian papan tulis, ada pensil. Nah, ketika kita tepukan, baru contohkan, ini ada buku, ini ada satu buku, ada dua buku. Jika kita tepukan, maka akan menghasilkan bunyi. Kemudian pensil. Coba kamu taruh sama-sama, kamu pegang pensilnya, kamu tepukan. Oke, bunyinya berbeda dengan bunyi buku? Betul, berbeda ya. Kemudian, coba Wahyu kamu tepukan bunyi spidol yang ada di papan tulis. Oke, bunyinya berbeda? Berbeda. Maka bunyi meja, bunyi buku, bunyi pensil, dan lain sebagainya, ketika kita tepukan akan menghasilkan suara yang berbeda. Itu namanya adalah keberagaman bunyi. Jadi, keragaman itu tidak hanya keberagaman budaya, keberagaman suku bangsa, tapi keberagaman bunyi juga bisa ya. Bisa bunyi meja, bunyi papan tulis, bunyi pensil, atau bunyi yang lainnya. Kemudian, alat musik. Kamu tahu alat musik yang kita pencet-pencet itu yang menimbulkan bunyi do, re, mi, fa, sol, itu kira-kira apa alat musiknya namanya? Betul sekali, piano. Kemudian yang kita tiup, yang menghasilkan suara yang sangat indah, itu namanya apa? Seruling. Oke, terompet boleh. Nah, dari berbagai macam musik itu menghasilkan suara yang berbeda, bunyi yang berbeda. Iya. Nah, dari suara piano, suara gitar, suara terompet, suara teruling itu akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Itu namanya keberagaman. Jadi, berdasarkan kesimpulan dari awal sampai akhir yang Bu Arum katakan, kita banyak keberagaman. Bisa keberagaman budaya, suku bangsa, bisa keberagaman bunyi benda yang ada di kelas. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat keberagaman alat musik. Bisa terompet, bisa seruling, bisa gitar, ataupun piano. Nah, kira-kira dari penjelasannya Bu Arum tadi, dari awal sampai akhir, bisa dipahami? Apakah sudah paham atau Bu masih bingung? Kira-kira sudah paham belum? Sudah, oke, good. Berarti kalau sudah paham, sekarang Bu Arum akan kasih tugas. Tugasnya nanti akan Bu Arum kelompokkan menjadi 4. Nah, satu kelompok ada 5 orang ya. 5 orang. Nanti silakan bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan bangkunya. Jadi hadap ke belakang 5 orang, 5 orang. Jadi nanti ada 4 kelompok. Kemudian tugasnya per kelompok itu adalah untuk mencari apa saja keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kamu. Boleh keberagaman bunyi, keberagaman alat musik, kemudian keberagaman suku budaya ataupun bahasa daerah, boleh. Setelah itu nanti kamu silakan presentasikan di depan kelas biar teman-temannya semuanya tahu. Ya, apakah bisa dipahami? Paham. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Bu Arum kasih waktu diskusi 10 menit dari sekarang ya. Oke, sudah selesai. Sekarang silakan presentasi untuk kelompok 1. Bu Arum minta kalian berkelompok membuat nama ya. Silakan kelompok 1, apa nama kelompoknya? Kelompok bintang. Oke, semoga selalu bersinar seperti bintang ya. Silakan anggotanya siapa saja? Wahyu, Niarta, Dani, sama Anggi. Oke, silakan kamu presentasi hasil diskusi kamu tadi. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, sudah bagus. Nah, kelompok selanjutnya silakan.
Oke. Nah, itu tadi hasil diskusi beberapa kelompok ya, beberapa teman kalian. Bu Arum nilai kalian sudah bisa untuk apa itu keberagaman, apa saja itu keberagaman yang ada di sini. Nah, untuk materi kali ini Bu Arum cukupkan. Kalian sudah bisa untuk mempraktikkan, sudah bisa berdiskusi. Kemudian untuk yang terakhir, Bu Arum akan memberi pertanyaan kepada 3 orang. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bu Arum akan mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Oke, itu hadiahnya rahasia ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, siapa yang bisa boleh angkat tangan? Apa itu keberagaman? Oke, Nyata boleh. Betul ya, Nyata ya. Kemudian pertanyaan kedua. Sebutkan keberagaman bunyi yang ada di kelasmu. Oke, Dani, betul sekali. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Siapa yang bisa boleh angkat tangan? Sebutkan alat musik yang kamu ketahui sebagai bentuk keragaman. Oke, Vino bisa. Oke, 3 orang tadi, Niarta, Dani sama Vino yang bisa menjawab ya. Berarti kamu yang akan dapat hadiah dari Bu Arum. Oke, untuk hadiahnya silakan nanti diambil setelah pelajaran ini selesai. Nah, kira-kira itu saja materi dari Bu Arum tentang indahnya kebersamaan. Berarti indahnya perbedaan, banyaknya keberagaman, dari Sabang sampai Merauke, itu tidak boleh kita saling mengejek, tidak boleh kita saling mengadu, saling bagusan budayaku loh gitu. Nggak boleh, tapi kita harus menciptakan sikap toleransi. Nah, mungkin itu saja untuk pelajaran hari ini. Cukup sekian. Terima kasih.